أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lagi viral, banyak beredar video rekaman bagaimana seorang ustadz mengajarkan Al-Quran. Ini luar biasa, cuman masalahnya cukup naif. Naifnya bagaimana? Sangat disayangkan bacaannya ini jauh dari benar, baik dari sisi ilmu tajwidnya ataupun dari sisi ilmu lughahnya. Ini perlu diklarifikasi, ini perlu saya koreksi. Karena rekaman ini sudah bersifat publik, maka saya mengoreksinya juga melalui publik. Apa ayat yang beliau baca? Yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatskum. Apa artinya? Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, walaupun perempuan ini sehingga perempuan musyrik ini menjadi orang yang beriman. Wala tangkih, karena apa? Karena wala amatun mu'minatun, sungguh budak perempuan yang beriman. Budak yang dulunya tidak bernilai di mata masyarakat, justru Islam memberikan penghargaan. Sungguh budak perempuan yang beriman, khairun, lebih baik, mim musyrikatin, daripada perempuan yang syirik, walau a'jabatskum, walaupun perempuan yang syirik tadi membuat kalian takjub, terperangah, tertarik karena kecantikan, kemolekan, bodinya, kekayaan, dan lain sebagainya. Di sini ada kata walau a'jabatskum, yang artinya walaupun membuat perempuan tadi membuat kalian takjub. Di sini oleh Ustadz dibaca walau a'jabatskum. Walau a'jabatskum dibaca walau a'jabatskum. Di sini ada tahrif. Ada perubahan, merubah, distorsi, mengurangi huruf, merubah bacaan. Ini bahaya sekali. Kalau sengaja bisa kufur. Kalau tidak sengaja karena tidak tahu, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak tahu kemudian diingatkan masih berdalil, masih beralasan, masih bersikukuh, maka ini dosa. Karena apa? Karena tetap dalam kesalahannya dan tahrif, karena ini kaitannya dengan Al-Quran, agar kita tidak gegabah dan hati-hati ketika berhubungan dengan Al-Quran. Walau a'jabatskum dibaca walau a'jabatskum, itu yang saya dengar dari muta'addi, dari rubai dalam ilmu sorofnya menjadi sulasi, yang mestinya a'jabatskum menjadi ajabatskum. Itu kalau ain. Kalau ajabatskum hamzah, maka artinya berbeda. Yang mestinya perempuan itu membuat kalian takjub, artinya walau ajabatskum, walaupun perempuan itu mau. Walaupun perempuan itu mau. Ini sudah jauh ya, terjadi perubahan makna di sini. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya bunyi ayatnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan seorang laki-laki musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka menjadi beriman. Wala abdun mu'minun, sungguh budak yang beriman, khairun mim musyrikin, lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, walau a'jabakum, walaupun dia membuat kalian takjub. Ada kata wala abdun, sungguh seorang budak. Ini oleh Ustadz tadi dibaca wal abdun. Ini ada dua kesalahan. Yang pertama ini tahrif ya, jelas tahrif. Dibaca wala abdun, dibaca wal abdun. Yang mestinya wala abdun pakai lam taukid yang artinya sungguh seorang budak, dibaca wal abdun, lam taukid berubah menjadi al. Ini kesalahan yang pertama. Ini sudah tahrif, merubah Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah menggunakan al, masih bertanwin wal abdun. Mestinya kalau dalam ilmu nahwu ketika pakai al kalimat isim, maka tanwinnya hilang. Ini dua kesalahan dan ini perlu saya koreksi. Saya tidak mengoreksi masalah ilmu tajwidnya, karena nanti sudah ada yang lebih berkompeten dalam ilmu tajwid. Saya hanya menyoroti dari sisi lughahnya. Kenapa? Karena kejadian seperti ini pernah terjadi dan dikecam oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalau ustadz yang bersangkutan beralasan saya otodidak belajar langsung kepada Rasulullah, belajar langsung kepada sahabat, ini bohong. Ini sebuah bid'ah. Karena zamannya Rasulullah sendiri kalau mau mengikuti para sahabat itu kalau tidak bisa mengaji langsung kepada Rasulullah, itu akan mengaji kepada orang yang mengaji kepada Rasulullah. Bukan melalui tulisan-tulisan, buku-buku. Karena itu rawan kesalahan. Biar ada yang menuntun kita dan yang memikirkan kita, yaitu guru kita. Dan mata rantai sanad ilmuwan kita nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada permasalahan pada zaman sahabat Umar ketika beliau menjadi khalifah.
Kalau memang alasan Ustaz tadi belajar kepada sahabat, mari kita belajar kepada sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana zamannya sahabat Umar? Ada seseorang datang ke kota Madinah ketika sahabat Umar menjadi khalifah. Ada seorang datang ke kota Madinah, sampainya di Madinah. Orang ini kemudian ingin belajar Al-Quran, mencari orang untuk mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga ada seseorang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang bersangkutan. Dan kebetulan yang dibaca adalah surat At-Taubah. Salah satu potongan bunyi ayatnya berbunyi, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Tapi anehnya oleh orang yang mengajarkan, menyampaikan bacaan ini membaca Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Mestinya wa rasuluhu dibaca wa rasulihi. Hurufnya tidak ada yang berubah, hanya harokatnya yang berubah, bacaannya yang berubah. Tapi ini dampaknya luar biasa. Apalagi merubah huruf, lebih parah lagi. Hanya berubah harokatnya, dampaknya luar biasa. Mestinya artinya Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, bahwa Allah ini lepas tangan dari orang-orang musyrik. Dan juga Rasulullah juga lepas tangan dari orang-orang musyrik. Itu kalau dibaca wa rasulihi. Karena oleh orang tadi dibaca, kalau dibaca wa rasuluhu, karena oleh orang tadi dibaca wa rasulihi, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Diartikan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lepas tangan dari orang musyrik dan lepas tangan dari Rasulullah. Itu kalau dibaca wa rasulihi. Karena atof, huruf atof dan ma'tuf alaihnya adalah lafaz al-musyrikin. Allah lepas tangan dari orang-orang musyrik dan lepas tangan dari Rasulullah. Karena dibacakan seperti itu wa rasulihi, maka orang yang mendengar tadi langsung mengatakan, kalau begitu saya lepas tangan dari Rasulullah. Kalau Allah lepas tangan dari Rasulullah, maka saya juga akan lepas tangan dari Rasulullah. Kemudian ucapan ini didengar oleh khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggil dalam rangka konfirmasi, klarifikasi, tabayun. Apa benar yang saya dengar kamu mengucapkan seperti ini? Benar. Bagaimana? Kok bisa? Akhirnya diceritakan kronologi kejadian. Saya mengaji. Oleh orang yang baca Al-Quran dibacakan Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Kalau Allah lepas tangan dari Rasulnya, mestinya saya sebagai orang beriman juga harus lepas tangan dari Rasulnya. Wong Allah saja lepas tangan, bagaimana saya tidak? Karena kejadian ini kemudian sahabat Umar mengatakan fa'amaro ini. Untuk Ustaz yang bersangkutan ingat, kalau yang belajar kepada sahabat, mari sahabat Umar mengatakan fa'amaro Umaru alla yukri al-Qur'ana illa alimun bil lughati. Ini ada dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah, sarahnya kitab Nadhum Imriti, disiplin ilmu nahwu yang diajarkan banyak di pesantren-pesantren. Sahabat Umar kemudian memerintahkan, karena kejadian seperti ini, sahabat Umar memerintahkan apa? Perintahnya Allah yukri Al-Quran, jangan sampai membacakan Al-Quran illa alimun bil lughati, kecuali orang yang mengerti ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Sehingga kemudian muncul ilmu nahu dalam disiplin ilmu dalam dunia pesantren kita mengenal ilmu nahu. Dan ini sahabat Umar kemudian memanggil seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk kemudian merumuskan disiplin ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab dan kemudian dikenal dengan ilmu nahu. Kalau kita mengikuti sahabat, kalau kita betul mengaji kepada sahabat, maka pesan sahabat Umar, jangan mengajarkan Al-Quran, jangan berani-berani membacakan Al-Quran sebelum kita masih belum menguasai ilmu nahunya, sebelum kita menguasai ilmu tata bahasanya. Karena apa? Bisa seperti kejadian sekarang, terjadi tahrif, dan itu kalau masih diulangi lagi setelah diberi peringatan akan dosa. Kalau masih sengaja, itu berarti merubah Al-Quran, dan ini bisa kafir, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini adalah bid'ah, sebenar-benarnya bid'ah. Bid'ah dolalah. Karena Ustaz seperti ini sering mendengungkan bid'ah, inilah bid'ah dolalah sebenarnya. Bid'ah yang sebenar-benarnya bid'ah. Rasulullah memerintahkan kita, alaikum bisunnati, kamu harus mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil hulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya para khalifah hulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah mengikuti khalifah ar-rasyidin, salah satunya sahabat Umar. Perintah sahabat Umar, jangan berani-berani membacakan Al-Quran kalau belum tahu ilmunya. Ingat, jangan sekali-kali berani-berani membacakan Al-Quran sebelum menguasai ilmunya, dalam hal ini ilmu lughah. Membacakan tanpa ilmu lughah, apalagi belum tajwidnya, wakofnya, berhentinya, ini juga akan memunculkan kesalahpahaman, akan merubah makna-makna dan arti yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca.
Naudzubillah. Ini sebagai peringatan saya pribadi dan kepada siapapun, lebih-lebih kepada ustadz yang bersangkutan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti di akhir konten ini sengaja saya lampirkan juga, saya sampaikan saya ikut sertakan cuplikan rekaman sedikit sebagai bukti apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك